Dua nama, dua tokoh akhirnya mendaftarkan diri sebagai caketum PSSI untuk periode 2023 sampai 2027. Dua nama itu yaitu Lanyala Mataliti dan Erick Thohir. Siapa yang menang? Siapa yang unggul? Siapa yang lebih baik? Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Depri Saipullah. Kita telah melihat dinamika sepak bola Indonesia saat ini menuju perubahan yang fundamental. Publik sepak bola Indonesia menginginkan perubahan fundamental di sepak bola Indonesia. Bicara sepak bola Indonesia tentunya mengarah ke PSSI. Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa PSSI sedang sakit dengan keputusan-keputusan kontroversial yang mereka buat sendiri, seperti diberhentikannya Liga 2 dan Liga 3. Padahal itu adalah core atau fungsi utama kewajiban PSSI dalam memajukan sepak bola Indonesia. Tapi apa daya, mereka tidak mampu untuk melanjutkan Liga 2 dan Liga 3 karena entahlah, ada berbagai faktor yang mengiringi kenapa keputusan-keputusan itu muncul. Yang pasti ini adalah tanda ketidakmampuan pengurus PSSI sekarang. Maka itu harapan besar ditujukan kepada caketum PSSI yang baru. Ada harapan sebuah perubahan di sepak bola Indonesia. Setiap pemilihan ketua umum pasti ada harapan yang besar akan figur baru di sepak bola nanti. Sayang hingga saat ini sosok-sosok yang diharapkan bisa membawa perubahan itu tidak bisa melakukan tugas dengan baik. Iwan Bule sejak 2019, November 2019 terpilih lewat KLB, Kongres Luar Biasa, menjalankan amanat dari voter kurang baik. Memang kita harus objektif juga bahwa tantangan di era Iwan Bule cukup berat juga karena ada pandemi COVID ya, selama 2020, 2021 nyaris kompetisi tidak ada. Jadi memang harus dipertimbangkan juga faktor itu. Tapi secara umum manajemen pengurus lama cukup buruk dan dipuncaki dengan keputusan kontroversial. Dan bahkan saat ini santer diberitakan akan ada pemecatan terhadap Sintayong. Ini buntut dari kegagalan di Piala AFF 2022 kemarin. Tapi kita tunggu saja. Kita fokus sekarang ke dua calon yaitu Lanyala Mataliti dan Erick Thohir. Saya akan ceritakan secara singkat. Lanyala Mataliti, tokoh kelahiran Jakarta yang besar di Jawa Timur ini memang sudah cukup lama berkiprah di olahraga Indonesia. Dia mengawali karir di olahraga di KONI Jatim pada 2010-an. Lalu dia merambah ke sepak bola saat ada konflik di sepak bola Indonesia di mana ada dualisme, bahkan ada PSSI dan juga muncul KPSI, Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia. Saat itu liga pun ada dua, ISL dan IPL. Benar-benar aneh. Timnas pun sampai ada dua gitu. Benar-benar era buruk untuk sepak bola Indonesia. Lalu Lanyala terpilih sebagai ketua umum pada 2015 lalu.
dia hanya bisa setahun di posisinya. Soalnya Indonesia kena ban karena ada campur tangan dari pemerintah saat itu. Lalu Lanyala pun sempat tersandung kasus dana hibah Kadin Jatim ya, dan walaupun akhirnya tidak terbukti bersalah. Selain itu yang teranyar yaitu dia juga, eee, aktif di Wushu ya, Wushu, olahraga Wushu, dia terpilih sebagai ketua Wushu. Nah sekarang Lanyala ingin kembali ke sepak bola Indonesia. Waktu konferensi pers dia mengatakan bahwa dia seperti punya utang kepada 94 voter yang memilihnya 2015 lalu. Soalnya dia memang tidak bisa menjalankan tugas dengan maksimal karena terlalu sebentar saat itu. Sebagai warga negara siapapun bisa tentunya mencalonkan diri termasuk Lanyala yang apalagi yang pernah menjabat sebagai ketua umum PSSI. Dia mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas syarat-syarat calon ketum dengan dukungan 2 voter di Jawa Timur ya. Dan apakah Lanyala bisa menang? Kita tunggu saja kongres luar biasa yang digelar pada 16 Februari nanti. Kita harus melihat sisi positif dan beberapa sisi negatif juga dari Lanyala. Tapi itu semua tergantung voter. Yang saya lihat bahwa Lanyala pun punya semangat untuk membenahi sepak bola Indonesia. Itu mafia di sepak bola Indonesia, pengaturan skor, dan hal-hal buruk lain. Kita ke calon lain, yaitu Erick Thohir. Erick Thohir sudah sangat dikenal di olahraga. Inilah mungkin salah satu calon yang paling menjanjikan ya, selama pengalaman saya meliput sepak bola. Ini Erick Thohir bisa mau mencalonkan diri juga sebuah kejutan menurut saya sih ya. Setelah pengalaman dia punya klub Inter Milan, punya klub basket, seperti Sixers, NBA, sampai sekarang Oxford United ya, klub championship di Inggris, hingga klub-klub lokal, Persis Solo. Ini membuktikan bahwa Erick Thohir memang udah tidak aneh lagi dengan sepak bola. Walaupun dia lebih dikenal sebagai tokoh basket di Perbasi. Tapi Erick Thohir juga punya perhatian besar kepada sepak bola. Ya terbukti dia memiliki klub, lalu dia juga punya channel-channel internasional seperti di FIFA ya, dengan Gianni Infantino. Jadi entahlah ya, ini mungkin bisa jadi pertimbangan dari voter. Dan untuk langkah pertama, Erick Thohir mendapatkan 60 suara dari voter ya, termasuk selebritas Indonesia seperti pemilik Rans, Raffi, ada juga Atta Halilintar, Baim Wong, dan CEO Persib ya, Teddy. Nah, dua calon ini punya kekuatan, punya kelebihan, dan tentu kekurangan. Nanti semuanya tergantung KLB. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwa siapapun yang terpilih ya, ada beberapa tugas yang harus dilakukan ketua umum nanti. Pertama, membenahi kualitas wasit Indonesia. Ini yang saya soroti sebagai inti kata menurut saya ini inti dari sepak bola Indonesia karena selalu saja ada di level tertinggi Liga 1, selalu saja ada kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan. Saya yakin memang wasit-wasit ini dilatih sudah dengan baik ya, dan tudingan-tudingan miring pun akhirnya diberikan kepada wasit Indonesia, seperti disuap lah, apa. Ini karena mereka melakukan kesalahan.
suap atau tidak, tentu harus ada pembuktian. Cuman karena hal-hal ini maka timbul kekecewaan. Yang paling parah tentu di level bawah Liga 3, Liga 2 itu sering sekali terjadi. Jadi tugas pertama, eee, ketua umum terpilih nanti pembenahan kualitas wasit. Lalu kompetisi, ini memang sudah jadi ranah, tugas PSSI ya. Kompetisi setelah era pandemi ini kompetisi harus lebih bagus lagi, lebih mapan lagi. Di era Iwan Bule kompetisi menghadapi tantangan pandemi, tapi setelah bergulir pun ada masalah. Contohnya tragedi Kanjuruhan atau di Piala Presiden lalu saat keributan di Gelora Bandung Lautan Api, itu menjadi tugas kedua buat, eee, calon ketua atau ketua umum PSSI yang terpilih. Dan ketiga, yaitu Timnas tentu, membenahi Timnas, membuat Timnas yang lebih kuat. Nah, ini Erick Thohir tentu punyalah, visi yang seperti apa atau apa yang harus dia lakukan dengan Timnas. Opini saya pribadi bahwa di 2023 ini Indonesia akan melakoni beberapa event penting, SEA Games, Piala Asia U20, Piala Dunia U20, Piala Asia 2023. Ini event-event penting, maka itu saya tidak tahu apakah STY benar-benar dilengsarkan, tapi saya pikir jangan sampai itu terjadi karena ini program sudah jalan gitu. Kalau ada pelatih baru, pasti kacau lagi. Yang diperlukan STY adalah dia harus membuat timnas Indonesia tampil lebih konsisten karena waktu di Piala AFF memang sangat tidak konsisten. Terlihat sekali kebingungan dan finishing yang tidak bagus. Itu poin ketiga dari tugas ketua umum PSSI nanti. Dan tugas keempat tentunya yaitu membenahi kekurangan-kekurangan yang ada selama ini. Yaitu contohnya pendidikan untuk supporter atau ya pengetahuan dan memperbagus lagi, pengamanan di stadion seperti yang sudah digaungkan setelah tragedi Kanjuruhan lalu. Itu beberapa poin yang harus dilakukan oleh ketua umum yang baru. Dan tentunya yang kelima adalah memberantas praktek mafia pertandingan di semua level kompetisi. Dan saya senang karena dua calon ketua umum PSSI mengungkapkan keberaniannya untuk memberantas mafia. Erick Thohir bilang bahwa yang dibutuhkan adalah nyali untuk membenahi, membuang hal-hal kotor di sepak bola Indonesia. Lanyala pun bilang demikian, dia siap perang dengan mafia sepak bola. Jadi ini sinyal bagus untuk dua caketum, tinggal siapapun yang terpilih di kongres luar biasa nanti, di mana tadi pada 13 Januari PSSI sudah membentuk komite banding pemilihan dan komite pemilihan. Batas pendaftaran buat calon ketum yaitu Senin 16 Januari. Demikian teman-teman, ulasan saya soal sepak bola Indonesia dan figur dua calon ketua umum PSSI yang ada sekarang. Terima kasih perhatiannya, beri komentar, dan tentunya salam olahraga.